cara kita sebagai orang awam bisa menjadikan Al-Quran sebagai penjelasan hidup kita. Seperti tadi masalah cara membuat roti yang enak. Ini yang kita cari benar-benar ya. Yang cari benar-benar ya bagaimana cara buat roti yang enak, bukan seperti dijelaskan tadi. Karena maaf, nanyanya lewat admin aja. Terima kasih dari Bunda. Baik. Jadi ada satu keterampilan yang selayaknya dipelajari setiap orang beriman, yaitu tadabbur. Ya. Liyadabbaru ayatih, karena Allah mengatakan Quran ini memang turun untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Makna tadabbur, ya, kalau tafsir, menafsirkan memang hanya para ulama, para ahli, para pakar, ya, kemudian betul-betul menguasai bahasa Arab, menguasai riwayat-riwayat maksur tentang tafsirul Quran, menguasai berbagai perangkat ilmu bahasa dan ulumul Quran, ya, tentang dia tahu tentang nasih mansuh, dia tahu tentang Makki Madani, dia tahu tentang berbagai aspek, ya, dalam Al-Quran dia tahu. Tetapi kalau tadabbur, itu kalau tadi tafsir. Kalau tadabbur itu semua orang seharusnya bisa dengan cara dia juga membaca sebagian tafsir. Dia juga kemudian menyimak terjemah. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah hatam terjemah Quran. Baca terjemah dari awal sampai akhir hatam, gitu ya. Itu penting, gitu ya. Kemudian untuk bisa menjadi tadabbur. Apalagi kalau membaca tafsir, membaca asbabun nuzul, ya, membaca sirah. Kemudian dikaitkan semuanya dengan ayat yang dibaca akan menjadi sebuah perangkat tadabbur yang sangat indah. Ya tadi seperti Imam Hasan Al-Basri itu tadabbur, ya. Saya hidupnya lagi rasanya berat, lagi susah, sempit, sesek. Terus baca Nabi Yusuf, oh ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Saya belum pernah mengalami percobaan pembunuhan, dilempar ke dalam sumur ketika masih kecil. Saya belum pernah mengalami human trafficking, perdagangan manusia, ya, ditemukan orang tidak dikembalikan ke bapaknya, malah dijual ke negeri yang jauh. Gitu. Saya belum pernah mengalami perbudakan. Wah, itu jadi yang kemudian dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, inilah yang disebut sebagai tadabbur. Jadi kita bisa bercermin, gitu ya, pada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Tadi yang saya lakukan tadi tadabbur, misalnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada perbandingan 4, yaitu yang pertama Nabi Muhammad sempurna, Nabi Musa cacat. Yang kedua, Nabi Muhammad masa lalunya bersih, Nabi Musa dulu pernah bunuh orang. Yang ketiga, Nabi Muhammad dulu tidak pernah hutang budi pada musuh, Musa pernah dirawat oleh keluarga Fir'aun. Yang keempat, itu Nabi Muhammad itu punya sahabat-sahabat yang rela mati untuk beliau, sementara Nabi Musa itu punya teman cuma Harun, itu pun Harun nggak bisa berbuat apa-apa ketika Bani Israel menyembah patung sapi buatan Samiri, gitu ya. Nah, ini kan namanya tadabbur. Kita tidak mendapatkan dari ayat secara eksplisit, tapi kita mikir, iya juga ya. Kenapa kok Nabi Musa itu namanya paling banyak disebut? Oh, Nabi Muhammad itu disemangati Allah dengan Nabi Musa yang keadaannya lebih terbatas, yang lebih kurang dibandingkan kesempurnaan Nabi Muhammad, tapi ternyata bisa istiqomah. Masa beliau tidak bisa istiqomah? Nah, ini yang disebut sebagai tadabbur. Demikian Allah.